Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bersiap, gerak, beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa, dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Silakan. Berdoa mulai. Silakan melanjutkan bacaan Al-Quran yang kemarin. Seperti yang kemarin kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran, jadi kita mulai lagi dari awal ya. Silakan diambil Al-Qurannya, kita ngaji bareng-bareng. Wajib nasional dimulai. Ya. Anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ada sedikit script ya, script game ya. Mudah-mudahan bisa sedikit menghibur setelah kalian tadi mungkin sudah belajar matkul yang lain susah ya mungkin ya. Di matkul hari ini di refresh ya. Coba berdiri lagi ya. Berdiri lagi. Kita tepuk ya. Yang pertama pagi. Ya. Malam. Konsentrasi ya. Tepuk siang. Ya, tepuk pagi. Tepuk sore. Malam. Ya. Oke, tepuk pagi. Tepuk
Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, hari ini kita akan belajar tentang pernikahan di dalam Islam. Ada beberapa tujuan pokok pembelajaran yang harus kita bisa capai ya, di pertemuan pada kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan ketentuan ya, pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, nanti lewat diskusi ya analisisnya. Kemudian mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan di dalam pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kita masuk ke pengamatan terhadap gambar. Di depan, di layar proyektor, itu ada 3 buah gambar ya, yang bisa coba kalian amati sebentar ya. Kemudian kalian berikan tanggapan terhadap ketiga gambar ini ya. Gambar yang paling atas, gambar 4.1 itu ada mushaf Al-Quran ya. Itu dari cincin tahu ya. Ya, untuk gambar yang kedua itu di situ ada proses ijab dan qabul ya. Nanti kalian berikan tanggapan. Ini kenapa kok ada gambar seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada buku nikah. Ya. Ada yang tahu kira-kira gambar 4.1 itu kira-kira ya menurut pengamatan kalian? Kita kan mengira ya, kemudian mengamati 4.1 tentang mahar itu maksudnya apa sih? Kaitannya dengan pelajaran itu? Berupa harta ya, berupa harta atau sesuatu yang berharga. Kemudian 4.2 ini tentang pengantin ya, ijab qabul. Ada yang bisa tanggapi? Silakan Pak. Ya baik. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, ini silakan kalian membaca sedikit teks ya, materi di halaman 120. Itu ada di buku paket kalian ya. Silakan mulai bisa membaca. Ya. Silakan. Dipahami materi terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengamati video tentang pembelajaran pernikahan di dalam Islam. Ini ada satu video, mohon di suasana tenang ya. Karena ini soundnya sound bawaan laptop, jadi kalian harus mendengarkan dengan seksama supaya bisa nanti dipahami tentang pernikahan di dalam Islam.
Nah, untuk berikutnya coba Pak Ari bertanya kepada kalian ya, tentang materi pernikahan di dalam Islam ini setelah kalian tadi membaca ya buku atau literatur, kemudian kalian melihat video yang ada di sini. Yang pertama ta'aruf atau di dalam pernikahan itu disebutnya ta'aruf apa sih? Apa yang disebut dengan ta'aruf, pengertiannya, kemudian manfaatnya apa? Barangkali ada yang tahu, silakan. Ya, ini. Ta'aruf adalah proses perkenalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan Islam dengan didampingi pihak ketiga. Manfaatnya ta'aruf untuk menemukan kecocokan antara dua individu yang berbeda sehingga menuju pada pasangan sendiri. Ya, itu tadi tentang ta'aruf. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu di antara kalian itu pengertian nikah? Kan pengertian nikah ada beberapa ya di literatur yang kalian baca tadi ataupun di video ya. Pengertian nikah menurut bahasa. Kira-kira ada yang tahu? Pengertian nikah ya. Silakan Alfi. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti berkumpul atau mengumpulkan. Ya, nikah berarti apa tadi? Berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti berkumpul atau mengumpulkan. Baik. Kemudian yang ketiga, pengertian nikah menurut istilah. Ayo, siapa yang tahu? Oke, si Novi. Akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Ya, itu yang dimaksud nikah menurut istilah. Ya. Syarat ya wanita yang dipinang sekarang. Nah, syarat-syarat wanita yang dipinang. Kira-kira siapa yang tahu? Apa saja syarat wanita yang dipinang? Oke, jadi Wanita boleh dipinang jika memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memeristrinya saat itu. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. ya belum dipinang oleh orang lain secara sah. Jadi wanita-wanita yang bisa dipinang atau dinikahi itu diantaranya adalah yang pertama dia tidak terhalang syar'i, misalnya masih dalam masa iddah ya. Atau yang lain sebagainya, kemudian dia bercerai misalnya tapi belum tuntas masa iddahnya. Kemudian yang kedua itu tidak dalam pinangan orang lain ya. Ketika dikitbah sudah dikitbah oleh orang lain, maka pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan. Jadi seperti itu. Kita masuk ke diskusi. Jadi ada beberapa persoalan atau permasalahan yang terkait dengan pernikahan di dalam Islam itu yang perlu pemecahan. Coba nanti kalian diskusikan dari kalian berdua ini nanti silakan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Berarti satu kelompoknya di 3. Nah, kita memakai metode NHT ya, number head together ya, number head together. Bagaimana metode NHT itu? Ya, metode NHT itu nanti kalian sebagai contohnya ya, ini berkumpul 3 ya, 3 orang siswi gitu. Kemudian masing-masing dari 3 orang di kelompok kalian itu mengambil ya ikat kepala untuk dipakai di kepala ya, bukan dipakai di tempat lain. Nanti jangan dipakai di sini ya, pakainya di sini ya. Ini sesuai dengan nomor yang berbeda. Jadi itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok. Kemudian nanti Pak Ari baru apa yang menyajikan apa yang
27. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa. Oke, silakan di situ sudah kami sediakan ya. Ini silakan diambil ya. Kemudian dicari apa namanya kelompoknya, kelompok mana saja kalian yang kalian inginkan, yang kalian inginkan. Silakan diambil ya. Mau kelompok siapa, senyamannya kalian ya. Jadi Pak Ale nggak perlu menentukan kelompoknya ya. Senyamannya kalian dengan siapa mau berkelompok. Silakan. Silakan, iya. Boleh yang diambilin temannya apa? Satu kelompok silakan berbeda ya. Kelompok berbeda. Oke, kalau sudah, sekarang kita atur tempat duduknya. Ya, tempat duduknya satu kelompok 3 orang berarti menghadap apa namanya bergeser kursi ya. Silakan. Sini boleh di sini. Di depan ini satu. Siapa yang duduk? Siapa yang duduk? Silakan, silakan. Dari kelompoknya masing-masing, asal bisa mengerjakan tugas dengan baik. Digeser kursinya, boleh. Ya? Ya, semua. Nah, kemudian ini di layar slide yang ada di depan ini yang menjadi pokok dari diskusi kalian pada hari ini. Ya, kalian cukup menjabarkan 3 jawaban ya dari pertanyaan yang ada di depan ini yang berkaitan tentang masalah pernikahan di dalam Islam, gitu ya. Ya, coba saya bacakan nanti kemudian kalian tulis ya jawaban kalian apa, diskusikan dengan kawan kalian, baru nanti dipresentasikan. Ya, pertanyaannya begini. Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah pernikahan dini. Di sisi lain, kita juga melihat adanya sebagian orang yang lebih memilih membujang sampai melampaui usia layak nikah. Jadi layak nikah tapi masih membujang atau gadis, gitu ya. Yang
Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita presentasi ya sekarang ya. Kalian coba presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Ini terkait dengan 3 pokok permasalahan yang bisa dipecahkan lewat diskusi ya, tentang pernikahan usia dini dan sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 1 nanti silakan dibacakan ya. Pertanyaan nomor 1 itu yang akan mempresentasikan adalah siswi yang memakai atribut nomor 3. Ya, silakan siswi yang memakai atribut nomor 3 untuk ke depan kemudian membacakan hasil presentasinya. Ya, jadi ini sebelumnya kasih apa dulu? Untuk kita, ya semangat ya. Ini mau mempresentasikan pertanyaan nomor 1 ya. Kita mulai ya presentasinya, silakan. Ya, Pak Ari ini hanya mendengarkan, nanti menambahi kalau ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang pas, saya luruskan selebihnya kalian. Kemudian kita mulai dari sisi sebelah sana dulu. Silakan. Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut kami kurang setuju dengan pernikahan dini karena menikah belum cukup umur, egonya masih sama-sama besar sehingga bisa mengakibatkan perceraian. Oh, itu lebih menitikberatkan. Lebih menitikberatkan pada apa namanya ego ya. Kalau pernikahan ini berarti egonya masih besar daripada perceraian. Oke, boleh. Kemudian yang kelompok selanjutnya silakan. Tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena pernikahan dini. Menurut kelompok kami, pernikahan dini jangan dilakukan jika mental berusia dan kebanyakan di usia dini pemikirannya belum terlalu dewasa, maka jangan terlalu terburu-buru untuk menikah muda. Jangan terburu-buru untuk menikah muda. Kemudian kelompok yang ketiga, silakan. Tanggapan kelompok kami terhadap fenomena pernikahan dini. Kelompok kami tidak setuju dengan banyaknya fenomena pernikahan dini karena pernikahan dini berdampak buruk bagi kesehatan. Pernikahan dini juga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Ya, pernikahan dini bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga. Boleh, silakan. Kemudian kelompok berikutnya. Tanggapan kelompok kami terhadap fenomena pernikahan dini yaitu ada dua tanggapan, yaitu setuju dan tidak setuju. Setujunya karena agar tidak terjerumus lebih dalam ke dalam perbuatan zina. Tidak setujunya ketidaksiapan usia, mental dan ekonomi yang belum mencukupi untuk menafkahi keluarga. Ya, baik. Berikan aplaus untuk orang yang sudah mempresentasikan pertanyaan nomor 1 ya. Baik, sekarang boleh kembali ke tempatnya. Nah, ini kemudian untuk berikutnya ini Pak Hari akan membagikan kepada kalian lembar kerja ya.
dikumpulkan ke depan ya. Perwakilan aja salah satu. Aku ada Anak-anak sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran ya. Kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini kira-kira ya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tarik ya dari pembelajaran kita tentang pertemuan awal yang mengenal konsep awal tentang pernikahan di dalam Islam itu apa kira-kira? Bisa tunjukkan? Ya, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini? Apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kalau gitu saya pantik ya, dapat ini. Nah, kita tarik kesimpulan pernikahan dulu. Nah, pernikahan itu apa? pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya pernikahan itu adalah Sunatullah yang berlaku umum bagi seluruh makhluknya yang harus dilaksanakan gitu kan ya. Nah, hukum nikah? Ayo, hukum nikah baca. Kita belajar aja. wajib, sunnah, mubah, ma'ruf, Kemudian rukun nikah? Adanya? Kalau sudah, ini Pak Hari akan membagikan ke kalian lembar penilaian diri dan teman sejawat. Cuman ini nanti dipakai untuk tugas ya, penugasan di pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang itu silakan kalian bawa lembar penilaian diri dan penilaian teman sejawat ini untuk dikumpulkan. Ya. Penilaian diri itu maksudnya apa? Di sini ada nama, kelas 12, nah jadi ada ya atau tidak gitu ya. Ada pilihan jawaban ya atau tidak. Misalnya saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, ya atau tidak dicentrang saja ya. Kemudian saya sholat 5 waktu, dicentrang saja ya. Dari kita kira-kira pada pertemuan kali ini ya, untuk pertemuan yang akan datang, ini kita akan belajar tentang dalil-dalil masih materi pernikahan ya dalam Islam. Tapi kita lanjutkan ke sub yang kedua, ya sub tema yang kedua yaitu dalil-dalil tentang pernikahan dalam Islam. Jadi kita belajar menurut hadis seperti apa, menurut Al-Quran seperti apa, dan rentetan-rentetan pernikahan yang baik. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kesehatan kepada kita, bisa belajar dengan baik ya. Kalian bisa hadir juga ya, nggak apa, jangan sampai ya gitu ya. Nggak sakit juga apa-apa. Mudah-mudahan nanti bersama-sama kita bareng-bareng ya menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita paham pada pembelajaran